berapa jumlah TBS terbentuk, berapa beratnya, berapa jumlah pokok produktif, dapatlah return. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kabupaten Sambit, Kalimantan Tengah, di Desa Batea, Kecamatan Tawa Baru Tapang, dengan baik kepada Pak. Nah, sekarang di tengah-tengah kebun sawit yang sudah berproduksi menggunakan produk-produk dari Nasdem, khususnya Organindo dan Power Nutrisi ya, Superasa juga ya, dengan umur tahun 2015, berarti 7 tahun ya, 7 tahun ya. Kita lihat kondisi buahnya cukup bagus ya, dan perlu diketahui ya, ini ada yang mengerjakan bahwa sekarang ini kondisinya sedang track ya, sedang track, tapi ternyata kebun dari Pak Ari ini masih cukup bagus produksinya dan masih normal ya. Normal, 12 bulan ini 18 kali, jadi kan 18 kali rata-ratanya 1,7 ton ya per bulannya. Per bulan 3,5 ton. Wih, jadi panennya per bulan 3,5 ton, luar biasa ini. Sudah mencapai berarti rata 5 ton. 1 tahun mungkin dia perkirakan 30 ton ya, 35 pas. 35. Saya target Pak memang. Ditarget 1 tahun 35 ton, luar biasa ini. Sudah menyamai rata-rata Malaysia ini. Ya. Kita lihat ya di sini sawitnya cukup bagus ya, disusun. Ini cukup bagus. Apa mungkin bisa jelaskan Pak Eko yang tadi? Jelas Pak ya. Live ya. Baik, bisa dimanapun Anda berada, saya bersama kami Pak Wali, Herman. Beliau sebagai tukar bagi dulu tahun 2006 kan saya pilih yang ada ujungnya 2017-an Pak, 17-an. Dulu ini kebunnya kebun jeruk ya, padahal udah menghasilkan luar biasa. Kemudian kita lihat ini figur tanaman. Kalau figur itu berarti bentuk tanamannya. Kita lihat diameter batangnya luar biasa. Diameternya kalau dengan usia 7 tahun, kemudian tadi sampaikan sekali panen 1,7 ton, 1 bulan sampai 3,4 ya ton ya, itu luar biasa. Usianya 7 tahun. Nah, kalau kita ingin mengetahui tanaman sawit itu bagus atau tidak, pertama dari sisi tanamannya, bentuk batangnya itu. Jadi kalau bentuk batangnya bulat sama makin kecil sama bulatnya, berarti ketersediaan unsur utama P itu sangat tersedia ya, B. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi produktivitas, kita lihat pertama jumlah buahnya dulu. Ini kalau kita lihat dengan hitungan cepat, ini TBS-nya kurang lebih ini 5, berarti sebelahnya 5 ya, ada 10 TBS. Dan biasanya TBS ini terbentuk dalam 1 tahun ya, kalau dalam 1 pohon itu 2 kali ya, 2 semester ya, 2 kali. Nanti kalau sekarang dapat 10, berarti semester depannya ya hampir mirip 10. Berarti dalam 1 tahun ini punya potensi mengeluarkan TBS 20 tandan buah segar. Bisa bayangkan. Dan kemudian kita lihat juga butirnya, brondolannya sangat luar biasa pemirsa ya. Kalau istilah di kebun namanya preset. Preset itu adalah jumlah brondolan yang jadi dibandingkan jumlah duri yang ada. Jadi kalau seperti ini, kalau misalkan seperti buah landa, buah kempet, itu biasanya presetnya di bawah 20%. Tapi kalau ini, itu presetnya hampir semuanya jadi di atas 85%. Dan ini sebagai kunci kalau kita ingin mengatakan produktivitas buah lan itu baik atau tidak, kita lihat dari presetnya. Nah, preset itu nanti berpengaruh terhadap berat janjangnya ya, berat TBS, dan rumusnya kalau kita ingin menghitung produktivitas yaitu berapa jumlah TBS terbentuk, berapa beratnya, berapa jumlah pokok produktif, dapatlah return. Dan tadi juga sampaikan produk yang digunakan tadi ya, pakai granul Pak, granul ya Pak ya, granul, kemudian Power Nutrisi, sempat pakai Superasa.
Terus kemudian tetap kita menggunakan NPK ya. Tetap Pak, wajib jadi, Pak. prinsipnya bahwa kita punya prinsip penggunaan pupuk kimia, makro, dan penggunaan pupuk organik dan mikro itu adalah saling melengkapi. Ya. Dan itu sangat penting ya, pemirsa sekalian. Nah, kalaupun kita melihat ya jumlah TBS tadi udah 10 tandan buah segar ya dalam 1 meter, kalau dalam setahun bisa nyampe 20 TBS. Kita kalikan misalkan ini berat janyanya berapa ya Pak Herman ya? Rata-rata. Kalau rata-rata ya nimbang 10 sampai 12 Pak. 10. Ada yang sampai 40. Oke, kita atas ya. Nah, kita hitungin. Kita coba menghitung berapa produktivitas lahannya Pak Joko Ari. Ya, ini kalau tadi 10 kilo. Kalau tahun bisa menghasilkan 20 ya. Berarti 20 berarti satu pohon 200 kilo. Kalau harinya satu pohon aja. 100 saja ya. Berarti tadi 200 kilo kali 100. Ada 20 ton. Ya. Usia 7 tahun. Itu 100 itu hitungan saya sekitar 34 hektar. Gitu. Oh iya, Kalau 100 ya. 34. Jadi kalau kita konversi lagi, tinggal kalikannya seperempatnya. Makanya benar kalau ini bisa menghasilkan bigotan harus 1 hektar. Ya. Saya ngambil tadi 100 ya. 1 hektarnya 26, saya ngambil 100 pohon yang buah itu kalau udah 24 tanaman. Tapi kalau kita pakai 126 itu bisa hasilkan hampir 36 ton. 30 di atas 30 lah ya. Jadi ini membuktikan bagaimana kalau misalkan kita konversi ke arah biaya nih, Ari. Kemarin kita sempat hitung ya. Bahan 40 kg organindo dan 1 kotak pohon nutrisi untuk 1 kali mupuk. Kalau misalnya setahun berarti ada 100 kilo organindo dan 6 kilo pohon nutrisi. Saya sudah sempat menghitung ya di rumah. Kurang lebih biaya yang kita keluarkan untuk 1 pohon itu kurang lebih Rp1.700 per pohon. Per bulan Pak ya? Per bulan. Saya bayangkan Rp1.700 per pohon untuk beli pupuk organik kasar. Nah, tadi sudah kita hitung 1 pohon itu bisa menghasilkan 200 kilo. Oke? Dalam 1 tahun. Ya. 200 kilo. Kalau kita sekarang harga buah berapa Pak? Sekarang 2.100 Pak. Ambil aja 2.000 lah, ya kan? Berarti 200 kilo, ya kan? Dikali 400 2.000. 200 kilo. 400 ribu. 400 ribu. Apa? 400 ribu Pak. Apa? 400 ribu. Nah, satu tahun ya, dibagi 12 berapa? Ya kurang lebih berarti kita hampir 40.000 lah. 40.000 per pohon per bulan nih. Dia nggak ngasih uang ke kita. Kita beli pupuk 1.700. Nasanya loh Pak ya. Baru nasanya. Kalau kimia sekitar 2.600. Artinya Pak Joko Ari mengeluarkan untuk biaya mupuk itu kurang lebih 4.000. Tapi tanaman memberikan uang ke Pak Joko Ari kurang lebih 40.000. Luar biasa. Jadi tidak ada cerita kita nggak mupuk. Tidak ada cerita pupuk NASA mahal, nggak ada cerita. Pupuk NASA jauh lebih berkualitas, harganya juga terjangkau dan hasilnya luar biasa. Gitu ya Pak Joko ya. Ya betul. Demikian pemirsa laporan singkat dari kita bersama Pak Fahmi, Pak Joko Ari, Pak Herman. Mudah-mudahan seperti tulisan saya tadi, ini gempa untuk Kalimantan yang kita tunggu. Gempa produk organik NASA. Kita tunggu gempa-gempa lain di wilayah-wilayah lain. Semangat pagi, salam agro NASA. Yes. Ya, luar biasa Pak Eko. Ya, kita lihat di sini ya kondisi buah sawitnya ya. Ini ada yang tanya suruh mendekatkan ya, suruh mendekatkan ini. Kemarin posisi dekat seperti banjir Pak. Dan ini pun ini pernah banjir ya Pak ya? Banjir Pak. Segini Pak. Ini Pak. Nah, ini pernah banjir. Jadi lahan ini pernah mengalami banjir 2 kali Pak. 2 kali. Tahun ini. Dan kemudian ini pada saat ini sawit-sawit yang lain lagi track lagi track. Berarti kalau track itu produksinya rendah sekali, kurang lah. Produksinya rendah karena kondisi cuaca yang iklim yang tidak mendukung. Tetapi punyanya Pak Joko Ari ini masih normal ya. Kita lihat di sini masih. Kelopanya luar biasa nih. Melengkung dia. Itu kita agak jauhkan ya. Di situ. Kelopanya melengkung ke bawah. Kelopanya melengkung ke bawah. Terus apa lagi Pak Eko? Sehingga proses pembesaran buah itu lebih baik. Ya. Ini saya ambil lagi di sebelahnya. Nah, kondisinya juga sama ya. Buahnya sangat bagus sekali. Pada saat
kondisi trek ternyata Careko sampai 40 kilo. masih bagus, dan ini perlu diketahui bahwa rata-rata per tahun itu sudah di atas 30 ton per hektar ya, dengan pemakaian NASA. Punya timbangan nggak? Jadi ini luar biasa sekali, luar biasa Beliin Pak, kapan-kapan. ya, luar biasa. Daging juga untuk ya. Kalau rata-rata Indonesia itu masih di 20 ton, ini sudah 30 ton per hektar per tahun ya. ayam. Iya. Tapi Kita lihat. timbang di ini. Iya nggak apa-apa. Yang penting kan buahnya buah kita. Ya, Dan siap. Cuma emang kondisi ya sayang. tanamannya ya, tanamannya itu dari bawah atas itu tidak mengecil, tadi proporsional sekali ya. Jadi makanya memang harus kalau Sumbu satu itu umur berapa Pak? Kalau saya bilang sumbu satu seperti Ya, ini sekali lagi saya tambahkan bahwa kondisi sekarang ini adalah pada saat bulan-bulan trek ya. Bulan trek itu kondisi tanaman yang paling berat dalam masa 1 tahun, tapi punya Pak Ari masih normal ya. Kita lihat di sana. Ya, sana itu kita lihat buahnya masih cukup bagus. Ya, kondisi buahnya masih cukup bagus pada saat bulan-bulan trek ya. Ya, kita lihat di sini.